Saya Dewi Majiko, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hamba Tuhan dan jabatan. Hamba Tuhan dan jabatan. Jabatan dan kedudukan itu berhubungan erat dengan status atau pemimpin dan bisa berdampak positif ataupun negatif. Kita perlu ketahui bahwa jabatan dan kedudukan itu mahal. Jabatan di pekerjaan itu dari beberapa kebutuhan, yaitu fisik, aman, love, hargai, dan aktualitas diri. Yang termasuk di jabatan ini adalah aktualitas diri dan dihargai. Apa artinya jabatan? Ada 5 arti jabatan, yaitu yang pertama, kepercayaan Tuhan. Dalam Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku." Nah, jabatan itu adalah kepercayaan atau anugerah Tuhan. Jadi ketika kita dipercayakan untuk memegang sebuah jabatan, gunakan itu sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Seringkali banyak orang ketika memegang jabatan dipergunakan dengan salah, sehingga tidak menghargai kepercayaan Tuhan. Jadi gunakan kepercayaan Tuhan dengan sebaik mungkin agar itu menjadi berkat. Contoh, orang kaya, kepercayaan dan anugerah. Kemudian yang kedua, upah kesetiaan. Dalam Lukas 19 ayat 16-17 firman Tuhan berkata, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Kalau kita lihat dalam ayat ini, seorang yang setia dari hal kecil hingga upah kesetiaannya dapat dipercayakan. Kalau kita mendapat sesuatu dari hal kecil, kita harus setia, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu Tuhan lihat dan Tuhan memperhatikan. Nah, di sini ada 2 upah atau jalur. Yang pertama, karena prestasi. Tidak semua orang punya prestasi, tetapi kadang Tuhan menguji dengan kesetiaan kita. Seperti Daud. Hasil dari loyalitas adalah kesetiaan. Dari 2 orang ini bisa dapat prestasi dan loyalitas. Kita bisa lihat Daud menonjolkan memiliki prestasi dan dekat dengan Tuhan. Ketiga, pelayan. Lukas pasal 22 ayat 26, di situ firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Nah, pelayanan adalah tanggung jawab, jabatan adalah sebuah pelayanan. Nah, semakin terhormat jabatan, semakin besar pelayanan. Orang yang siap menjadi pelayan adalah orang yang siap melayani. Kemudian bertanggung jawab. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan katakan, "Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran." Kisah Para Rasul 20 ayat 28 juga di situ dikatakan, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Dalam jabatan kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dalam segala hal, maupun kita sakit atau tidak memiliki apa-apa, tetapi kita harus bertanggung jawab. Kemudian kehidupan. Hidup adalah kesempatan. Di dalam Filipi
pasal 1 ayat 22 di situ firman Tuhan mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku juga tidak tahu." Jadi jabatan yang dipercayakan itu adalah sesuatu kesempatan. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan dalam jabatan itu, mari kita lakukan dengan baik dan benar supaya Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, ini materi hamba Tuhan dan jabatan. Terima kasih.